Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Rabu 3 Juni 2020, peringatan wajib Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawannya. Mereka adalah para martir di Afrika, Uganda. Mereka sungguh-sungguh membela iman, kebenaran dan keluhuran ajaran Tuhan. Carolus Lwanga adalah salah seorang anak yang melayani Raja Mwanga. Ia menggantikan temannya Yosef Mukasa. Raja Mwanga dikenal sebagai raja yang bejat dan sangat benci terhadap ajaran-ajaran Kristen. Pada 25 Maret 1886, Raja mendapati para pelayannya sedang mengikuti pelajaran agama dari seorang misionaris. Ia sangat marah lalu membunuh mereka yang belajar itu. Carolus dibunuh bersama kawan-kawannya demi membela iman akan Tuhan. Paus Paulus VI pada tahun 1964 menyatakan Santo Carolus Lwanga dan kawan-kawannya sebagai kudus, sebagai martir-martir di tanah Afrika. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Markus 12 ayat 18 sampai dengan 27. Haleluya. Haleluya, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga dan begitu seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, tidaklah cukup menjadi seorang Katolik yang benar atau benar, karena kita juga harus menjadi orang Katolik yang benar. Maksudnya apa ya? Sudah berapa lama kita menjadi orang Katolik? Dari bayi? Dibaptis saat remaja atau dewasa?
Apakah kita sungguh benar-benar telah menjadi seorang Katolik? Terkadang agama kita hanya sekedar identitas di kartu keluarga atau kartu tanda penduduk. Kekatolikan kita tidak menyatu dan terungkap dalam kehidupan sehari-hari. Yesus dalam firman-Nya hari ini mengajak kita untuk menjadi seorang beriman Katolik dan sekaligus pener. Artinya iman kita terintegrasi dalam keseharian hidup kita. Sahabat Gowori yang terkasih, setelah pernyataan tentang pajak oleh orang Farisi dan Herodian kemarin, kini kelompok kedua adalah orang-orang Saduki yang datang kepada Yesus. Mereka adalah para bangsawan berasal dari keluarga imam dan sangat konservatif dalam pandangannya. Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan demikian. Kalian sesat. Justru karena kalian tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Sebuah hardikan yang keras dan menampar mereka. Yesus menghardik seperti itu karena mereka menyamakan kebangkitan dengan kehidupan dunia yang sungguh manusiawi. Kuasa Allah akan kebangkitan dan kehidupan abadi bersamanya direduksi dalam pikiran sempit manusia. Yesus melanjutkan jawabannya. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Dari jawaban Yesus ini menjadi jelas kalau hal kebangkitan dan kehidupan abadi bukanlah perkara duniawi dan manusiawi, namun terkait dengan hal surgawi dan ilahi. Yang perlu kita catat baik-baik dari jawaban Yesus ini adalah adanya kebangkitan orang mati. Dan kebangkitan bukan perkara duniawi, namun kita hidup baru seperti malaikat di surga. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak bangkit. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Surat Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus bab 15 ayat 13 sampai dengan 14. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, pemberitaan para rasul, para martir khususnya yang kita peringati hari ini, Santo Carolus Luanga dan kawan-kawannya, juga iman kita akan Tuhan tidaklah sia-sia. Karena Yesus sungguh bangkit dan kita pun akan dibangkitkannya. Marilah kita menjadi orang-orang Katolik yang benar sekaligus pener dalam hidup. Yakni yang sungguh-sungguh mengungkapkan iman dalam perbuatan, dalam keseharian hidup kita. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.